selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali ya Lasu bisa berjumpa dengan kalian di hari Minggu ini. Nah, selama 1 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama beribadah ya. Hari ini, Minggu pagi ini kita akan beribadah. Kita akan mulai puji-pujian kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Ambil sikap doa yang baik. Semuanya lipat tangannya, kita berdoa ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan, pagi ini kami mau bersama-sama memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun kami ada di rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, siapa yang tadi pagi bangun lalu lihat keluar rumah? Wah, pagi ini mataharinya bersinar atau mendung ya hari ini ya. Nah, pagi ini kita akan sama-sama mulai pujikan matahari bersinar terang ya. Kita mengucap syukur Tuhan sudah menjaga tidur kita sehingga pagi ini kita dapat bersama-sama bangun, bersama-sama beribadah memuji nama Tuhan. Kita pujikan sama-sama lagu ini ya. Matahari bersinar terang. Nah, yang belum bisa nanti bisa kalian lihat ya, slide kata-katanya akan membantu kalian untuk memujikan nama Tuhan ya. Kita sama-sama pujikan lagu ini. Matahari bersinar terang, burung berkicau dan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua kan mengajar kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicau dan senang, harum semerbaklah bunga di padang, semua kan mengajar kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita sudah sama-sama memuji nama Tuhan ya. Lalu Lasu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang di sini ingat ceritanya tentang Daniel? Nah, Daniel waktu itu kan disuruh menyembah berhala, tetapi Daniel dan teman-temannya tidak mau. Lalu apa hukumannya? Daniel dimasukkan ke lubang singa, adik-adik ya. Tetapi apakah Daniel takut? Tidak, karena Tuhan menyertai Daniel. Demikian juga ceritanya tentang Yunus. Siapa yang tahu cerita tentang Yunus? Ayo, siapa yang tahu? Kira-kira cerita apa ya Yunus itu ya? Nah, betul sekali ya. Yunus waktu itu disuruh Tuhan ke kota Niniwe. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Tetapi Yunus taat atau enggak adik-adik? Nah, awalnya Yunus tidak taat ya, sehingga dia dihukum sama Tuhan. Dihukum ia dimakan oleh ikan besar. Tetapi Tuhan mengasihi Yunus. Nah, setelah Yunus menyadari kesalahannya, lalu ikan besar itu memuntahkan Yunus kembali keluar, sehingga Yunus bisa berangkat lagi ke Niniwe untuk memberitakan firman Tuhan. Mari kita sama-sama pujikan lagu ini ya. Daniel di lubang singa, bam bam bam. Daniel di lubang singa, karena dia di
bam bam bam, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, lalu dibebaskan. Bam bam bam, suam suam, bam bam bam, suam suam. Nah, dari dua lagu itu kita mengetahui ya bahwa Yesus mengasihi Daniel, mengasihi Yunus. Tuhan Yesus juga sangat mengasihi kita ya, mengasihi Lause, mengasihi adik-adik, sehingga kita semua dapat bersama-sama beribadah sampai hari ini. Itu semua karena pengasihan Tuhan kepada kita, kepada adik-adik juga. Nah, adik-adik, Lause minta supaya kalian juga sangat mengasihi Tuhan ya. Begitu pula karena Tuhan sudah mengasihi kita semua juga mengasihi Tuhan ya. Bagaimana kita mengasihi Tuhan? Ya, kita tetap beribadah walaupun di rumah kalian masing-masing. Kita tetap siapkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, Yesus mengasihi kita dari dulu sampai sekarang maupun nanti pada masa yang akan datang. Kasih Yesus tidak akan berubah sama sekali ya, dari dulu, sekarang maupun nanti yang masa depan kita ya. Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Kita sama-sama pujikan Tuhan Yesus tidak berubah ya. Kita akan sama-sama pujikan lagu ini. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba waktunya kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita sama-sama berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama-sama memuji nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami supaya kami dapat mengerti dan kami dapat menjalankan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik sekalian, adik-adik yang di sekolah minggu dan juga para bapak ibu, orang tua yang menemani adik-adik. Senang sekali kembali kita bisa bertemu di pagi hari yang penuh berkat ini. Hari ini saya akan ajak kita untuk sama-sama menggambar terlebih dahulu sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan. Siap? Segera ambil kertas, pensil atau bolpen, spidol. Oke, sampai selanjutnya mari kita sama-sama lihat berikutnya. Ya, adik-adik, pertama-tama kita akan membuat bulatan. Ini akan jadi kepalanya. Nah, setelah itu adik-adik bikin sesuatu yang bentuknya lonjong. Nah, ini akan jadi badannya. Terus kita akan tambahkan kaki di bawah. Satu kaki, dua kaki, kemudian di bagian belakang juga Lasa akan gambarkan sebuah kaki.
sekali lagi, kaki keempat. Kaki yang di depan ditambahin. Nah, sekarang adik-adik tambahkan ekor di bagian belakang. Ya, kalau sudah sampai sini adik-adik tahu enggak Lese gambar apa? Lese akan tambahkan hidung, telinga, dan juga mata. Sudah sampai sini, kelihatan seperti apa ya adik-adik ya? Belum terlihat ya? Oke, kalau Lese lanjutkan lagi, kita tambahkan sesuatu ya. Adik-adik bisa lihat tidak ini gambar apa kira-kira? Oke, Lese akan perjelas menggunakan spidol. Adik-adik lihat garis yang Lese ambil ya. Apa ini adik-adik? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar seekor singa. Hari ini Lese akan cerita tentang seekor singa. Tidak hanya seekor, beberapa singa. Dengan seseorang bapak yang bernama, adik-adik lihat. Ini namanya siapa ya? Coba baca ya. Yang bisa baca, coba baca. Tahu adik-adik siapa ini? Lese akan tambahkan lagi 3 huruf. Ya, adik-adik hari ini Lese mau cerita buat adik-adik tentang Daniel di Goa Singa. Adik-adik, Daniel adalah salah seorang dari 4 orang yang dibuang ke Istana Babel pada masa pemerintahan Raja Yoyakim. Saat Raja Yoyakim jatuh dan kerajaannya diambil oleh Raja Nebukadnezar, ada beberapa orang keturunan bangsawan dan mereka yang termasuk pandai diangkut ke Istana Babel. Untuk apa adik-adik? Untuk dipekerjakan sebagai orang-orang yang duduk di pemerintahan di Raja Babel. Daniel termasuk di salah satu 4 orang. Daniel, Asaria, Misael, dan Hanaya. Nah, kemudian pada saat di Istana Babel, Daniel dipilih untuk masuk menjadi orang yang membantu di kerajaan Raja Nebukadnezar. Daniel dikasihi oleh Allah karena dia patuh dan taat pada Allah. Pada saat orang-orang diperintahkan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Raja Nebukadnezar, Daniel, Asaria, Misael, dan Hanaya menolak. Mereka tetap taat
dan patuh pada perintah Allah. Nah, pada pemerintahan raja berikutnya, saat kerajaan Nebukadnezar jatuh dan raja berikutnya dipimpin oleh Raja Darius dari negara Media, Daniel terpilih juga kembali menjadi orang yang membantu. Saat itu Raja Darius menyuruh para pegawainya untuk mencari 120 orang wakil raja untuk mewakili kerajaan-kerajaan yang ada di bawah pemerintahannya. Dari 120 ini di bawahnya masih ada lagi 3 orang pejabat yang membantu wakil raja. Daniel termasuk dari salah satu 3 orang pejabat ini adik-adik. Di kitab Daniel ayat yang ke-6 kita bisa mengetahui bahwa Daniel ternyata melebihi hikmatnya daripada orang-orang yang ada di 120 wakil raja dan juga 3 orang yang ada di bawah setiap wakil raja tersebut. Oleh karena itu orang-orang yang ada di masa tersebut sangat amat iri pada Daniel. Maka mereka mulai mencari cara apa yang bisa dilakukan untuk menjatuhkan Daniel. Raja Darius sangat mengasihi dan menghormati Daniel. Tetapi orang-orang yang ada di sekeliling Daniel iri. Mereka berusaha mencari cara. Akhirnya mereka menemukan cara. Cara apa yang dipakai adik-adik? Mereka datang kepada raja. Kemudian mereka berkata, "Kekalah hidup tuanku raja. Raja, kami semua, para wakil raja dan para pejabat setuju untuk mengumumkan suatu hal." Apa itu? Kemudian mereka berkata, Raja adalah orang yang paling dihormati di seluruh dunia ini, di seluruh muka bumi. Karena itu Tuanku Raja, segeralah umumkan suatu pengumuman bahwa tidak ada seorang manusia pun yang boleh untuk menyampaikan permohonan, baik kepada dewa ataupun kepada manusia, kecuali kepada Tuanku Raja. Karena sudah disepakati oleh begitu banyak orang, maka Raja akhirnya setuju. Baiklah, buatlah ketetapan seperti berikut. Kemudian mereka membuat ketetapan seperti berikut dan raja memberikan cap meterai tanda setuju. Setelah pengumuman tersebut disebarkan dan dibacakan di depan banyak orang, Daniel juga mendengar tentang itu adik-adik. Tetapi Daniel tidak ada rasa khawatir ataupun takut sedikit pun ya. Padahal adik-adik tahu di dalam ketetapan pengumuman tersebut dikatakan juga akhir ketetapan bahwa barang siapa yang tidak menyembah kepada raja, menyembah kepada dewa atau manusia lain selain raja akan dibuang ke dalam gua singa. Daniel tetap seperti biasa adik-adik. Dia naik ke kamarnya di tingkat paling atas. Kemudian dia buka jendelanya. Kamarnya ada jendelanya ya adik-adik ya. Jendelanya menghadap ke Yerusalem. Di sanalah Daniel kemudian dia berlutut, berdoa kepada Allah sehari 3 kali seperti yang biasa dilakukannya. Nah, orang-orang ini tentu saja ngintip adik-adik ya. Mereka kan memang ingin menjebak Daniel. Mereka ngintip dan mereka mendapati bahwa memang Daniel sedang berdoa. Kemudian mereka segera melaporkan kepada raja kejadian hal tersebut. Sedihlah Raja Darius hatinya ya. Dia tidak menyangka bahwa Daniel yang kena ya. Raja semalaman itu tidak bisa untuk berpikir masukkan, tidak masukkan, ketetapannya sudah dibuat ya. Pada akhirnya orang-orang tersebut datang kembali menghadap raja menjelang matahari tenggelam. Mereka berkata, "Raja, ketetapan yang sudah dibuat oleh raja tidak bisa dibatalkan sedikit pun." Maka dengan sedih raja menetapkan memanggil para pegawainya untuk membawa Daniel dan membuangnya ke dalam lubang singa. Kemudian menutup guanya tersebut, lubangnya dengan batu besar. Semalam-malaman raja tidak bisa tidur, ya, tidak mau makan. Dia juga tidak memanggil para penghibur untuk menghibur dirinya. Semalam-malaman raja berpuasa. Pada keesokan harinya, hari kedua, menjelang matahari terbit, raja bergegas pergi ke goa di mana Daniel dibuang ya. Dia manggil Daniel ya. "Daniel, hamba Allah yang hidup, apakah kau masih ada di sana? Apakah Tuhanmu yang kau sembah telah menyelamatkan engkau?" Dari dalam ada suara adik-adik. "Kekalah hidup Tuanku Raja, hamba masih hidup." Wah, raja senang sekali ya. Dia segera panggil para pegawainya, suruh
gulingkan batunya, tarik Daniel keluar. Kemudian raja perintahkan supaya semua orang yang menuduh Daniel untuk gantian, mereka keluarganya diplumpuh masuk ke dalam gua tersebut. Ya, belum mereka masuk, singanya langsung haum gitu ya. Daniel diangkat keluar. Daniel berkata, Tuanku Raja, Allahku yang kusembah telah menolong aku. Aku tidak diapa-apakan sedikit pun. Allahku telah menutup semua mulut singa-singa tersebut, sehingga mereka tidak memakan aku. Wah, Raja Darius sangat senang sekali ya. Kemudian dia membuat ketetapan yang baru. Ketetapan tersebut berbunyi bahwa seluruh negara kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya harus menyembah Allahnya Daniel, karena Allahnya Daniel adalah Allah yang kekal dan Allah yang hidup. Kerajaannya tidak akan binasa dan tidak akan berakhir selama-lamanya. Dia sanggup untuk menolong di atas bumi semua orang termasuk Daniel, menutup mulut singa sehingga tidak memakan Daniel. Saat itu Daniel mendapat kedudukan yang penting di bawah pemerintahan kerajaan Raja Darius. Nah, adik-adik, cerita Lose selesai sampai di sini. Apa yang bisa kita pelajari dari Daniel tersebut? Pertama, Lose mau kasih tahu arti nama Daniel. Arti nama Daniel adalah Allah adalah hakimku. Adik-adik tahu nggak artinya hakim? Hakim kalau di pengadilan adalah orang yang memutuskan. Dia mendengar dulu. Ada orang yang disebut terdakwa, ada orang yang disebut mendakwa. Dia akan mendengarkan mereka berdua. Siapa salah, siapa betul. Kemudian dia akan menetapkan. Palunya akan dipukul. Dok, dok, dok. Ya, yang salah adalah si A, si B, si C. Hukumannya adalah 1, 2, 3. Itu adalah hakim. Nah, Daniel namanya berarti Allah adalah hakimku. Daniel dimanapun dia berada, tidak peduli dia masih berada di Yerusalem pada masa yang lampau ataupun pada saat dia berada di kerajaan Raja Darius, di mana mereka bukan orang yang percaya kepada Tuhan Allah, dia tetap taat dan patuh kepada Tuhan Allah. Meskipun manusia tidak melihat, tapi dia tahu Allah melihat. Adik-adik, kita bisa belajar seperti Daniel. Meskipun mungkin kita merasa Tuhan tidak lihat aku kok, aku nggak berdoa, aku nggak baca Alkitab, aku nyontek, aku bohong sama papa mama. Tapi adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Allah kita melihat. Ya, adik-adik, kita belajar seperti Daniel. Oke, ceritanya selesai sampai sini. Mari kita segera lipat tangan, kita tutup mata, kita akan berdoa. Adik-adik ikuti Lose berdoa ya. Mari. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat kami kasihi dan Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih kalau pada hari ini kami sudah belajar dan mendengarkan tentang cerita Daniel. Cerita yang mungkin sudah sering kami dengar. Tapi Tuhan, kami mau belajar juga untuk melakukan seperti yang dilakukan Daniel. Sesuatu hal yang mungkin sulit buat kami lakukan, yaitu taat dan patuh dimanapun kami berada. Tuhan, tolong berikan kekuatan, tambahkan juga kepada kami akan iman. Tuhan sanggup menolong kami dan Tuhan juga adalah Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, berkati sepanjang minggu ini, juga berdoa untuk Papa dan Mama. Tuhan berkati Papa dan Mama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang Lose mau kasih PR buat adik-adik ya. Ayat hafalan kita di minggu ini ada di Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yuk kita baca Alkitabnya. Yang ada Alkitabnya dibuka Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Yang tidak ada dengarkan Lose ya, bentar ya. Nah, Lose bacakan buat adik-adik ya yang tidak ada. Dengar, buka telinganya, dengar ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sampai sejauh ini ayat hafalan ini kita baca. Terus ingatkan sekali lagi, Efesus pasal 6 ayat 14 dan 15. Oke, Lose kasih PR ya buat minggu ini ya, buat adik-adik. PR-nya gampang sekali kok. Sekarang Lose akan ulangi ya. Jadi berdirilah tegap, adik-adik berdiri tegap ya. Terus berikat pinggangkan, berikat pinggang, bentar. Berikat pinggang
kebenaran. Adik-adik pakai ikat pinggang, boleh pinjem. Pinjem punya papa boleh, pinjem punya mama juga boleh. Sudah? Berikat pinggang kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Ya? Berbaju sirahkan keadilan. Dah, ingat? Dan berkasutkan kerelaan untuk mengabarkan Injil, damai sejahtera. Sesudah itu adik-adik pakai semuanya. Ya, terus kemudian action. Ya, kirim ke lese. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati adik-adik sekalian. Adik-adik, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk apa? Sama seperti kita belajar seperti Daniel yang berani untuk menegakkan firman Tuhan ya. Kita harus berani walaupun banyak sekali tekanan, banyak sekali ancaman, tetapi Daniel tidak takut ya. Daniel tetap taat kepada Tuhan. Daniel lebih takut kepada Tuhan daripada kepada manusia. Nah, kita sama-sama juga belajar ya, kita harus berani seperti Daniel. Ya, kita akan siapkan persembahan kita. Bagi kalian mungkin bisa menyimpannya dahulu. Nanti pada saat kita bersama-sama beribadah di gereja, bisa kalian bawa persembahannya ya. Sambil kita pujikan give thank ya, karena kita juga mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Melalui papa mama kita, Tuhan sudah mengasihi kita. Ya, kita akan sama-sama pujikan give thank. Give thanks
because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Nah, kita sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Kita akan doakan persembahan kita. Kita sama-sama berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena kasih karunia Tuhan kepada setiap kami. Kami dapat bersama-sama beribadah pada minggu pagi hari ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman yang mungkin sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Yang malas beribadah, Tuhan tolong ingatkan setiap kami, supaya minggu depan kita dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sekolah online ini, kiranya Tuhan juga menyertai setiap kami, supaya kami pun dapat bersungguh-sungguh belajar, walaupun sekolah kami masih di rumah saja. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai setiap kami dalam setiap langkah hidup kami. Amin. Musik ya. Oh, iya. Oke, ya Bang ya. 1, 2, 3. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah kita pada pagi hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap ibadah ya. Sampai jumpa.